Selamat siang. Sekarang aku lagi mau main dengan anak-anak di sekitar Rawa Gendongan, Desa Teguanu, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Eits, bukan sembarang main yo, tapi mau cari bahan makanan yang khas di Desa Teguanu ini. Nah, sekarang saya lagi ditemani sama anak di sini mau cari keong untuk dimasak. Nah, biasanya keong itu banyak ditemukan di tempat-tempat air yang seperti ini, di sawah dan ini embung-gembongan ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu. Ayo, gelasnya Kak ya. Di desa ini ada rawa yang cukup besar. Masyarakat di sini sering menyebutnya sebagai rawa gendongan. Nah, saat air di danau atau embungnya cukup banyak, biasanya sawah yang ada di sekelilingnya juga terendam air. Lah iki yang menyebabkan banyak daerah berawa di sini. Keong yang sering ada di tanaman padi ini sebenarnya bisa hidup di mana saja, selama daerah itu masih berair dan ada banyak tumbuhannya. Makanya, daerah di sekitar Rawa Gembongan ini cocok banget yo jadi tempat berkembang biak si moluska ini. Wah, wis akeh iki keonge. Yuk, digo balik cah. Nah, jadi sebenarnya keong kita cari ini hampir mirip dengan keong mas yang ada di sawah seperti ini. Nah, tapi nggak hanya di sawah, tapi di sini tuh juga banyak banget. Yang penting tempat yang berair seperti rawa seperti di sini nih. Nah, ini sentuh oke yo. Ayo lagi dimasak. Ayo, main lagu. Ayo. Masak sing enak yo. Sebelum dimasak, keong ini harus direbus lebih dulu sampai matang. Selain itu, tujuannya direbus juga untuk mempermudah mengeluarkan keong dari cangkangnya. Nah, jadi untuk merebus keong ini ada tekniknya sendiri, yaitu dengan merebusnya dengan air yang dingin. Kalau direbus langsung pakai air yang panas, itu keongnya bakal susah keluar. Dia bakal nutup cangkangnya rapat-rapat. Nah, itu yang bikin susah. Nah, kita tunggu dulu ya sampai mendidih. Kalau keong dimasukkan sejak air masih dingin, saat air memanas, keong akan berusaha keluar dari cangkangnya. Makanya, lebih mudah dikeluarkan saat matang. Tapi kalau keong langsung dimasukkan ke dalam air panas, secara otomatis dia akan menutup cangkangnya cepat-cepat karena kaget. Nah, ini yang menyebabkan keong susah dikeluarkan dari cangkangnya. Cuman Bu, mau pindah ini Bu. Sip, wis mateng iki keongnya. Saatnya aku cungkil untuk mengeluarkan keong dari cangkangnya. Tuh, jadi gampang toh mengeluarkan keongnya. Oh iya, jangan diambil semua yo. Buang bagian kotorannya yang berwarna hitam. Bagian telurnya juga. Sebenarnya bagian telur bisa dimakan dan rasanya sangat enak. Tapi telur keong mengandung protein tinggi. Nah, wis rampung iki keongnya. Saatnya menyiapkan bahan-bahan lainnya untuk dimasak. Ini keong yang udah kita rebus tadi, mau kita masak jadi oplo-oplo. Nah, dalam oplo-oplo itu ada ciri khasnya, yaitu kencur sama ini parutan kelapa. Parutan kelapa ini tapi nggak dibikin santan, tapi langsung dimasak ya Bu ya. Nah, ini ciri khasnya. Masak oplo-oplo sudah pasti butuh parutan kelapa yang sangat banyak. Selain itu, ada juga bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, kencur, dan jahe. Nah, keong yang sudah direbus dan dibersihkan tadi, aku potong-potong dulu, biar lebih tipis ya. Selain biar lebih mudah saat memakannya, tujuannya biar bumbunya lebih mudah meresap. Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bumbu yang diiris-iris wae, yaitu cabai besar iki. Oh iya, oplo-oplo keong ini juga bisa ditambah dengan bahan lainnya yo, seperti tempe yang satu ini. Sip, wis rampung kabeh iki persiapannya. Saatnya dimasak yuk Bu. Pertama panaskan dulu airnya sampai mendidih. Kemudian masukkan bumbu halus.
Masukkan juga bumbu lain seperti salam, serai, dan lengkuas. Setelah itu, masukkan keongnya biar lebih empuk teksturnya. Nah, ini yang jadi ciri khas oblo-oblo. Parutan kelapanya langsung dimasukin. Terakhir, baru tambahkan campuran tempenya. Jangan lupa cabai yang sudah diiris juga. Sengaja dimasukkan belakangan, biar masih seger yo saat dimakan. Jadi cara masak oblo-oblo ini hampir mirip dengan memasak sayur lodeh. Jadi semua bumbu ini nggak ditumis, tapi langsung direbus ya Bu ya? Direbus jadi satu, termasuk parutan kelapa ini. Nah ini yang bikin gurih. Bedanya, kalau sayur lodeh yang dipakai adalah santannya. Sedangkan kalau oblo-oblo ini langsung pakai parutan kelapa yang belum diperas. Tinggal tunggu sebentar yo, sampai semua rasa menyatu dengan sempurna. Wah, wis kroyuan iki perutku. Saatnya makan rame-rame. Ya Bu. Oblo-oblo sebenarnya adalah makanan khas Temanggung yang menggunakan campuran berbagai jenis bahan makanan. Mulai dari sayuran, tempe, dan yang lainnya. Jadi, bisa dikreasikan sendiri ya. Nah, setelah saya cobain, oblo-oblo keongnya ini pedasnya dapet banget. Untuk keongnya, teksturnya tuh dia kenyal, itu hampir mirip sama kikil ya. Untuk gurihnya, ini dapat banget karena pengaruh sama parutan kelapa ini. Nah, Aisyah, ini cinta nih yo. Ini paling nikmat karena kita nikmatin bersama-sama di sini. Wah, ayo, cinta nih. Seger banget yo rasanya. Apalagi cara masaknya tanpa ditumis sama sekali. Langsung direbus semua sampai matang. Rasanya jadi seger-seger gimana gitu. Yo, entek kecah. Bukan cuma jadi oblo-oblo yo. Warga desa Teguwanu, Kecamatan Kaloran, Temanggung ini biasa mengolah keong sawah menjadi berbagai macam makanan. Jadi saking banyaknya keong di rawa Gembongan ini, masyarakat sini sering manfaatkan untuk jadikan bahan makanan. Salah satunya oblo-oblo keong. Nah, tapi masih banyak lagi. Salah satunya keripik ya Mbak ya? Iya. Nah, selain keripik, kali ini kita mau bikin sate dengan bumbu ketumbar. Sebenarnya sate keong yang akan kita masak mirip dengan sate lain pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah bumbu ketumbarnya. Keong yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian tusuk dengan bambu yang sudah dipipihkan. Nah, untuk bumbunya, selain ketumbar, ada juga bawang merah, garam, dan gula. Semuanya dihaluskan jadi satu ya. Sebelum dibakar, keong yang sudah ditusuk olesi dengan bumbu ketumbar yang sudah dihaluskan. Kemudian biarkan sampai meresap. Sekilas jadi mirip dengan sate Marangi yo yang ada di Purwakarta. Hanya saja, sate keong bumbu ketumbar ini tidak terlalu banyak rempah. Sip, saatnya kita bakar. Kebanyakan sate keong seperti ini harus direbus dulu keongnya, baru dibakar lagi. Biar lebih empuk dan matang sempurna yo. Kalau langsung dibakar tanpa direbus, biasanya terlalu keras daging keongnya. Oh, sate ini buat siapa? Apalagi untuk keong yang berukuran besar seperti ini. Wah, ambune enak banget iki. Wis gak sabar, pengen nyicipi. Yuk Mbak Nisa, cepet bakar satenya, biar cepet bisa makan lagi. Nah, iki sate keong bumbu ketumbar yang sudah matang. Tak cobain dulu ya, Lur. Mbak, Bu. Wes, pokoknya guandeme pol.
enak tenan. Monggo Bu, ini Bu. Ini Mbak. Nah, oh. Setelah saya cobain, sate keong ini rasanya itu gurih dan kenyal Bu. Teksturnya itu kenyal sekali. Dan bau amisnya pun udah nggak kecium lagi karena tadi ada bumbu ketumbarnya Bu ya. Kita pakai bumbu ketumbar. Rasanya nikmat banget karena kita nikmatnya di pinggir rawa tuh. Aku dan Mbak Vivi mau cari daun kelornya dulu ya. Hati-hati. Lunyu loh Mas. Kelor adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Makanya bisa tahan cuaca yang cukup panas yo. Ini Mbak, ceritakan Mbak. Pohon yang bisa memiliki umur cukup panjang ini memiliki tinggi hingga 7-11 meter. Kalau sekarang biasanya sering dijadikan pagar di pekarangan yo. Oh iya, semua bagian daunnya bisa diolah. Nggak harus yang muda saja. Makanya lebih baik metiknya dari bawah begini ya. Biar daunnya yang masih muda di atasnya bisa terus tumbuh. Sampun Mas niki. Wis cukup Mbak. Pun cekap. Wis sampeyan Mbak ya. Nggih, nggih. Wah, wis akeh iki Mbak Vivi. Yuk bawa pulang daun kelornya. Wis Mbak, kare gomble yo. Hei, takone iki Mbak. Nggih, Mbak. Ayo. Makasih ya. Ayo. Gawe yo. Kelor sejak dulu dimanfaatkan sebagai obat-obatan ataupun makanan. Ayo tebak. Sekarang mau diolah jadi apa? Aku dan ibu-ibu di sini mau mengolah sesuatu yang terkenal memiliki banyak manfaat sejak zaman dulu. Sudah dari dulu banyak orang tahu bahwa daun kelor ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kali ini mau dibikin jamu serbuk dengan dicampur lidah buaya. Kali ini proses penumbukan agar daun kelornya keluar airnya. Nah, bener. Si hijau yang sering jadi perumpamaan atau peribahasa ini jelas sudah terbukti memiliki banyak manfaat. Kalau zaman dulu, cukup keringkan daun kelor, kemudian langsung diseduh layaknya daun teh. Tapi sekarang bisa juga yo dibuat jadi jamu serbuk. Sik. Tak numbuk daun kelor ini dulu yo, sampai bener-bener halus. Soalnya biar saripatinya keluar semua. Jamune niki kesane kayak ono sehat apa basa ono? Sehat. Oh, sehat. Sehat. Iki anti corona mboten, Bu? Bisa. Oh iya. Bisa. Untuk imun tubuh kok. Imun tubuh. Setelah benar-benar halus, tambahkan lidah buaya yang sudah dikupas kulitnya. Sebenarnya sih, daun kelor aja udah cukup yo. Tapi biar makin lengkap manfaatnya, jamu serbuknya nanti. Wah, ini cocok sekali campuran antara lidah buaya dan daun kelor karena lidah buaya punya manfaat, dia menurunkan tekanan darah. Sedangkan daun kelornya ini, dia multivitamin banget tuh. Dan jika dicampur seperti ini warnanya, jadi hijau cerah seperti ini. Kita tumbuk lagi. Tumbuk dikit lagi yo, sampai daging lidah buaya yang mirip agar-agar ini ikut halus semuanya. Sip, halus ya wis roto iki. Saatnya dimasak ya. Panaskan air dari tumbukan daun kelor dan lidah buaya tadi. Paling bagus sih pakai wajan dari tanah liat atau gerabah seperti ini yo. Soalnya pori-pori dari gerabahnya membuat jamunya nanti cepat mengental. Tapi kalau ndak ada yuk nggak apa-apa. Pakai wajan biasa aja juga bisa. Yo paling selisih sekitar 10 menit mengentalnya. Kalau udah mendidih begini, saatnya tambahkan gula pasir.
Jadi setelah mendidih, kita tambahkan gula pasir. Ini gunanya untuk mempercepat pengkristalan. Jadi semuanya ini bakal menjadi serbuk. Tambahan gula akan membuat cairan kelor dan lidah buaya ini menjadi karamel saat mengental. Dengan begitu, bisa mudah disulap jadi jamu serbuk. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya lur, biar bagian bawahnya tidak gosong. Tenang, masak jamu kelor ini tidak selama seperti membuat jenang atau dodol kok. Paling-paling butuh waktu sekitar 10-15 menit. Nah, wis mulai mengental lagi. Yuk, segera diangkat. Nah, jadi setelah jadi karamel, ini harus segera diangkat dan diaduk secepat mungkin seperti ini. Harus tunggu-tunggu juga. Gunanya apa? Biar nggak menjadi gumpalan. Karena jadi gumpalan keras banget. Tuh, langsung berubah jadi serbuk kan? Yang penting jangan telat angkatnya. Begitu jadi karamel, langsung diangkat. Kalau kelamaan, ya ndak bisa jadi serbuk begini. Biar makin halus, tumbuk lagi dengan alu dan lumpang lagi ya. Gimana halus, Ibu? Nah, iki hasilnya jamu serbuk kelor dan lidah buaya. Nah, wis ngene iki yo ndak sabar pengen segera nyeduh. Mumpung cuacanya mendukung ya. Cara nyeduhnya gampang banget. Cukup masukkan 1-2 sendok jamu serbuk. Kemudian seduh dengan air dingin atau panas. Tapi nek cuacanya gerimis gini yo, mending panas kalian yo, biar enak di badan. Manis ya, Bu? Rasanya itu manis, hampir mirip seperti tebu. Ini kalau diminum hangat, cocok banget untuk suasana seperti ini. Lagi gerimis-gerimis gitu. Hangatnya ya, Bu ya? Mantap ya, Bu. Monggo, Bu. Daun kelor bermanfaat sebagai penurun tekanan darah, sedangkan lidah buaya memiliki multivitamin yang penting banget buat tubuh. Bener-bener paduan yang pas yo, serasi. Oh iya, nggak cuma enak buat diminum loh, bubuk kelor juga bisa dipakai untuk masker kulit. Tapi pakainya bubuk kelor murni yang tanpa gula dan lidah buaya. Caranya gampang, cukup campurkan dengan sedikit madu. Kemudian sudah bisa digunakan sebagai masker kulit. Bu, lo coba nih, Bu. Iya, Langsung diaplikasikan, Bu. langsung. Nah, Bu, nih, Bu. Maskernya. Nah, ini tadi saya langsung mengaplikasikan masker dari daun kelor. Ini manfaatnya itu banyak banget ya, Bu ya. Iya. Ini dapat menghaluskan kulit, menutrisi kulit ya, Bu ya. Ini cocok banget untuk kalian yang kulitnya kering seperti ini. Pas banget yo buat aku yang suka menjelajah dan panas-panasan. Biar kulitnya tetap sehat dan terjaga. Memang luar biasa si hijau kelor ini. Banyak banget manfaatnya ya. Aku dan Mas Gati mau cari buah mojo. Katanya ada beberapa pohon yang buahnya besar-besar. Ini pohon yang kita cari, yaitu pohon mojo. Nah, bahkan nama mojo ini menjadi inspirasi kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Mojopahit. Tapi apa benar sih rasanya pahit? Kita petik dulu. Banyak yang bilang kalau buah maja ini sering dikaitkan dengan nama Kerajaan Mojopahit. Konon, Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan, menerima sebidang tanah di daerah Tare. Nah, saat membangun daerah itu,
ada anak buahnya yang memakan buah mojo seperti ini. Kebetulan buah yang dimakan rasanya pahit. Nah, makanya daerah itu disebut Mojopahit. Oh iya, ada beberapa jenis buah mojo. Ada yang ukurannya kecil dan ada yang bisa sampai sebesar ini. Tanaman yang mampu tumbuh dalam lingkungan ekstrim ini, buahnya akan berubah jadi kecoklatan saat hampir masak. Wah, wis akeh iki Mas Gati. Cukup. Yuk, bawa pulang. Biar kita olah jadi makanan khas daerah sini. Selain dibuat jadi campuran kue gandos, sari mojo juga bisa loh kita jadikan campuran bumbu salah satu masakan khas Temanggung ini, yaitu empis-empis. Nah, saat ini kita lagi persiapan memasak salah satu makanan khas asli Temanggung, yaitu empis-empis ya Bu ya. Iya. Nah, dalam empis-empis itu harus ada ini tempe bongkrek. Bongkrek. Nah, ini bahannya itu dari kacang tanah, Iya. kacang tanah yang sudah agak busuk ya Bu ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya kita bakal masak jadi empis-empis. Di Temanggung, tempe bongkrek adalah tempe yang menggunakan kacang tanah sebagai bahan utamanya dan dibiarkan sampai hampir membusuk. Nah, aroma tempe yang sudah semangit inilah yang justru dicari. Yuk, Bu, yang dimasak empis-empisnya. Udah lapar saya. Pertama, tumis irisan bawang merah dan bawang putih. Kemudian, masukkan juga bumbu rempah yang kasar seperti lengkuas, serai, salam, dan daun jeruk. Kemudian masukkan juga irisan cabai hijau yang sangat banyak. Nah, sari buah mojo ini kita tambahkan juga sebagai pengganti air asam. Rasanya kan sama-sama asam toh. Setelah itu baru masukkan santan yang banyak juga. Pokoknya serba wakeh yo. Setelah itu baru deh masukkan tempe bongkrek, tahu, dan teri yang sudah digoreng sebelumnya. Jadi ciri khas dari empis-empis ini menggunakan cabai hijau yang sangat banyak ya Bu. Banyak. Ini banyak sekali. Dan ini juga ada kuahnya. Kuahnya ini banyak. Nah, ini kita tunggu sampai meresap. Ini ciri khasnya jadi agak nyemuk gitu. Karena hampir semua bahan gampang menyerap air, jadi nggak perlu terlalu lama yo nunggu kuah santannya surut. Paling sekitar 10 menit. Nah, kalau santannya sudah surut dan semua bahan sudah empuk, berarti empis-empis siap disantap. Duh, wis ora sabar iki. Perutku sudah bunyi terus dari tadi. Hehe. Tak cobain dulu yo. Nanti aku ceritain wis rasanya. Hehe. Bu, cobain dulu Bu. Pedas Bu. Sesuai dengan ciri khasnya, empis-empis ini rasanya tuh pedas banget. Serius ini pedas banget, punya sampai brobes ya Bu ya. Iya. Nah, selain ciri khasnya yang pedas, empis-empis juga mempunyai aroma yang khas banget, yaitu ada ini Bu ya, tempe bongkrek. Aromanya itu kerasa banget di sini. Aroma yang sangat kuat dari tempe bongkreknya setelah dimasak justru malah bikin sedap yo. Belum lagi tambahan sari buah mojonya. Jadi pedas-pedas seger gimana gitu. Buan deme pol iki. Hehe. Temanggung adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi sayur-sayurannya karena terletak di dataran tinggi. Nah, nggak heran kalau banyak makanan yang menggunakan campuran berbagai sayuran, termasuk nasi gono. Sego gono merupakan makanan khas Temanggung yang dibuat dari campuran nasi putih dengan beberapa jenis sayuran. Untuk membuat sego gono, saat mengaron nasi untuk pertama kali, lebih baik campur dengan bawang goreng dan salam, biar lebih harum dan berasa lebih gurih. Nah, sekarang mau bikin
nasi gono, salah satu masakan khas asli Temanggung. Dan sekarang lagi proses ngaron. Ini tadi ditambahin sedikit brambang goreng sama daun salam, itu agar aromanya itu harum. Tapi masih banyak lagi nanti campurannya. Sekarang diaron dulu. Sekarang, aku, Mbak Vistra dan Ibu Sri mau nyiapin bahan-bahan lainnya, seperti sayur dan bumbu-bumbunya. Sebenarnya, bumbunya sangat sederhana kok. Cuma haluskan bawang putih, cabai, gula, dan garam. Selain itu, ada juga parutan kelapa yang akan dicampurkan dengan bumbu lekannya. Kalau aku, bagian motongin sayur-sayurannya ya. Jadi nasi gono itu campuran antara nasi dan berbagai macam sayuran. Ada juga ikan juga ya, bisa ditambahkan. Tapi yang wajib ada yaitu ini, daun lembayung dan jenis-jenis kacang-kacangan seperti ini. Tapi bisa ditambahkan banyak lagi campuran ya Bu ya. Tapi sekarang kita mau bikin dulu nih. Ada yang menggunakan kacang merah, kacang panjang, atau jenis kacang polong lainnya. Pokoknya, sayuran yang harus ada dalam sego gono adalah daun lembayung dan kacang-kacangan. Tapi kalau mau ditambah dengan sayuran lainnya, ya nggak apa-apa, malah lebih enak. Sip, bumbu halus dan parutan kelapanya sudah jadi. Sekarang campurkan keduanya yuk, aduk sampai rata. Oh iya, sebelum dicampur dengan nasinya, bumbu kelapa ini harus ditumis lebih dulu, biar lebih gurih rasanya. Selain itu, juga biar bisa bertahan lebih lama. Sayuran-sayuran yang berwarna hijau juga ditumis sebentar, sampai layu, biar bumbunya juga ikut meresap. Yuk, Mbak Vistra, kita aduk sampai rata. Sip. Nasi yang sudah diaron setengah matang, sekarang kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Semuanya dicampurkan secara bersamaan yuk. Mulai dari nasi aron setengah matang, bumbu kelapa dan sayur yang sudah ditumis, kemudian tambah juga sayur-sayuran tambahan lainnya yang segar. Wes, pokoknya aduk kabeh. Aduh, setengah mateng aja aromanya sudah bikin ngiler yo. Sabar sih, masih harus dikukus lagi sampai nasinya bener-bener mateng. Tenang, nggak lama kok. Paling butuh waktu sekitar 15 menit. Nah, wis mateng iki. Yuk, Mbak Vistra, Ibu Sri, monggo didahar bareng-bareng. Nama sego gono berasal dari kata ono alias saonone, artinya seadanya. Karena apa saja bahan yang ada dicampurkan jadi satu yo. Oh, nambahnya Mbak. Jadi sebenarnya untuk nasi gono ini hampir mirip dengan nasi liwet. Bedanya di sini tuh lebih banyak variasinya. Ada sayur-sayurnya juga, terus ada kacang-kacang juga. Dan yang bikin gurih nih banyak parutan kelapa. Mak, dihabis nih Mak. Ya. Nggak cuma sayur dan bumbunya yang berasa, nasinya juga ikut berasa gurih loh. Lawong dimasak dengan bumbu yang lama. Oh iya, sego gono paling enak dihidangkan dengan ikan asin goreng. Apalagi dengan ikan layur tipis seperti ini. Wes, guandeme pol pokoknya.